Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Panji Fajar Bagus Prasetyo dari kelas 3B BGSD dengan NIM 20200150062. Pada video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mengunjungi salah satu desa kerajinan yang ada di Bantul, tepatnya di Desa Kasongan. Di Desa Kasongan banyak sekali kerajinan-kerajinan, yaitu kerajinan bambu, kerajinan gerabah, dan masih banyak lagi. Ya, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan meliputi kerajinan tanah liat atau gerabah. Daripada lama-lama, langsung saja kita ke lokasinya. 1 hour later. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di lokasi pengrajin gerabahnya. Cuaca pada siang hari ini sangatlah panas ya. Lokasi gerabah ini terletak di Kasongan, RT 4, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Dan ini berbagai macam kerajinan gerabahnya. Ada pot bunga, ada wadah air, celengan, kendi, dan masih banyak lagi. Dan itu di sebelah kiri ada teman-teman saya yang akan mempersiapkan wawancara bersama pengrajin gerabahnya. Yuk, selanjutnya kita akan mewawancarai pengrajinnya. Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Saya atas nama Bapak Ngadiono sebagai pengrajin di Kasongan ini. Karena di Kasongan ini kan ada 5 perguruan, namun yang namanya Kasongan asli hanya 2 RT, RT 3 dan RT 4. Boleh tahu ini alamat lengkapnya di mana ya, Pak? Alamat lengkapnya Kasongan di sini loh, RT 4, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Kalau yang diproduksi di sini kerajinan apa aja, Pak? Kalau di Kasongan itu mayoritas keramik, ya toh, mayoritas keramik. Cuman awal mulanya itu bukan keramik. Sebetulnya keramik sama gerabah itu ada bedanya. Cuman awal mulanya itu Kasongan itu pembuatannya barang-barang alat-alat rumah tangga. Dulu awal mulanya. Jadi kalau menurut sejarah, kalau Kasongan itu adanya keramik ini sampai sekarang itu sudah 400 tahun lebih. Jadi misalnya ada kata-kata Kasongan itu menusul, nama desa itu menusul karena kerajinan itu lebih dulu ada. Kalau Kasongan itu kan dulu ada orang keraton sana di waktu zaman Belanda itu di Kasongan ini tertembak suami istri, yaitu terus dikubur terus pada awal mulanya itu tadi yang saya sebutkan alat-alat rumah tangga, kemudian menginjak lagi berbentuk tabungan atau binatang-binatang dan sebagainya itu. Untuk proses pembuatannya, Pak? Proses pembuatan maksudnya ada berapa macam gitu? Ya misalnya Ya. yang mudah aja. Ya, di sini itu macam-macam. Kalau dulu itu kan cuman dibuat sistem dilelet seperti Mbok Tumi ini kan dilelet namanya. Kemudian ada pula yang sistem bebas. Kalau dilelet itu kan yang bentuk silinder. Nah, kalau bentuk-bentuk binatang mungkin bentuk burung, nah itu nggak bisa. Itu harus dilelet dengan sistem bebas. Nah, itu caranya. Kemudian karena permintaan itu ada yang mendesak waktunya, ada yang minta sama, nah ini dibuatkan cetakan. Nah, cetakan ini ada macam-macam. Ada yang cetak tunggal, ada yang cetak belah. Terus bahannya juga ada yang cetak encer, ada yang cetak tekan. Nah, kalau yang encer itu namanya casting. Nah, kalau yang ini biasanya cetak tekan. Nah, cetak tekan ini pun alat cetaknya macam-macam. Ada yang dari gipsum, ada yang dari kayu, ada pula yang dari besi. Nah, ini kalau yang sekarang ini kebanyakan yang pakai gipsum atau mungkin BRT. Nah, kalau BRT itu ada sedikit kelemahannya, cuman cetaknya ringan sekali, dibuat besar bisa, cuman keluar dari cetakan itu kalau dipercepat itu biasanya roboh karena nggak punya serapan. Kalau ini
yang gip ini kan sifatnya menyerap air. Jadi ketika ditekan-tekan oleh Pak Purwanto ini, ditekan-tekan terus, ini bagian pinggir yang kena gip ini akan lebih mengeras. Makanya kalau dilepas nanti mudah dilepas karena sifatnya yang bagian pinggir itu sudah diserap oleh gip. Itu caranya yang dicetak. Kemudian kalau yang bentuk-bentuk yang kecil itu dicetak cetakannya yang kecil, misalnya souvenir. Kemudian ada pula yang kalau di tempat saya sana bentuk-bentuk koin itu, kalau ucapan terima kasih, mau doa terima kasih, tengahnya gambar gunung atau mantan, baliknya ada namanya siapa, tanggalnya berapa, itu juga dicetak. Cuman bahan bakunya beda, yang tanah liatnya harus yang halus, yang disaring. Kalau yang ini kan cuma diguling. Kalau dulu itu gilingnya 5 kali, tapi permintaan semakin banyak, penggilingnya itu kewalahan, nek tak giling ping 5 aku sehari cuma dapat sekian, sekarang 4 kali. Nah, seperti itu. 4 kali pun sudah bisa dipakai. Untuk satu harinya biasanya memproduksi berapa, Pak? Ya, itu relatif. Kalau yang kecil-kecil yang saya katakan souvenir, itu kalau mencetak bisa 300 ataupun 200. Tapi kalau iya satu hari. Tapi kalau yang besar 2 meter. Nah, kalau 2 meter itu ya paling-paling satu biji itu bisa 2 hari. Apalagi kalau yang seperti itu dibuat itu ada burung, ada di sisi. Nah ini lama sekali. Ini nggak bisa untuk ukuran. Masalah per hari itu berapa itu nggak bisa untuk ukuran. Jadi tergantung kesulitan dan besar kecilnya seperti itu. Kalau yang mudah ya cepat sekali. Misalnya buat goci yang polos-polos mungkin sehari bisa 20. Itu ukuran sekitar 60. Tapi kalau yang tadi saya katakan mungkin 1 meter itu bisa sehari 5 atau 6. Nah, 2 meter itu nggak bisa langsung. Jadi dibuat mungkin separuh dulu. Tahap ya, Pak? Nah, ditahap, nanti kalau sudah agak mengeras harus ditambah lagi seperti itu. Jadi nggak bisa langsung karena kalau langsung itu nggak bisa membawa beban yang berat. Jadi di bawah harus mengeras. Nggak kering tapi mengeras. Untuk kerajinan gerabah ini sendiri udah dirintis dari tahun berapa, Pak? Kalau tahunnya sebetulnya nggak bisa untuk ukuran. Cuman kalau Kasongan itu berdiri keramik ini sudah saya katakan tadi, ketika dulu aku bekerja di unit pelayanan teknis, itu saya masuk di sana 92, itu sudah saya teliti sudah 425 tahun yang lalu. Itu adanya gerabah. Cuman terus lama-kelamaan kan permintaan minta yang berbentuk binatang, nah atau celengan-celengan itu, mungkin celengan itu berbentuk binatang, ada pula yang berbentuk waluh, nah, dan sebagainya itu untuk tabungan supaya tidak bosan untuk hanya pot, mungkin hanya keren, kuali, terus ada cobek, ada ngaron. Ngaron sekarang nggak ada. Jadi ngaron itu sebetulnya dulu untuk tempat apa nasi, ya, tempat nasi itu ngaron dulu. Kejembangan itu dulu untuk memandikan bayi, tapi sekarang sudah pakai plastik. Itu awal. Untuk jumlah karyawannya, Pak, di pengrajin gerabah ini? Kasongan. Oke. Waduh, kalau Kasongan itu sulit sekali karena yang namanya Kasongan asli itu kan sekitar 90% pengrajin. Nah, setiap pengusaha itu beda-beda, ada yang karena industri bukan pabrik. Jadi misalnya tempatnya Pak Purwanto ini ya perumahan, karyawannya hanya 3, tapi yang besar misalnya tempat-tempat Timbul sana dulu karyawannya ada 100. Nah, itu kan beda-beda. Nah, terus itu sebetulnya karyawan pembuatan ini seperti ini bukan orang Kasongan asli semua, cuman ada pendatang. Jadi pengrajin nggak bisa dipastikan untuk sekarang berapa, itu nggak bisa. Jadi karena nggak pernah di riset ya, nggak pernah di riset. Keliling ada, misalnya ada LSM keliling tempatmu berapa terus dikumpulkan, itu nggak pernah. Jadi kira-kira saja. Jadi kalau satu RT di RT 4, karena saya dimasuk di RT 4 itu hanya ada sekitar 80 rumah. Ini hampir semuanya memproduksi atau pengrajin. Nah, setiap rumah itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 dan sebagainya. Jadi nggak bisa untuk ukuran. Selanjutnya, bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan, terutama saat pandemi? Oh, saat pandemi. Jadi ini saat pandemi ini pemasarannya ya mungkin dibanding dengan dulu itu beda. Maka dari itu
sebagian ada yang membawa sepeda atau motor itu dibawa ke objek wisata, misalnya di Gulirolopo, terus di alun-alun, terus ada yang di Prambanan, ada yang di Borobudur, ada yang keliling di kampung-kampung itu pakai sepeda motor. Terus ada pula yang diedarkan dengan truk, enggak truknya keliling juga, jadi truk itu dibawa mungkin ke Surabaya, ke Bandung atau ke Semarang, itu terus nyewa gudang. Nah terus di sana nanti diedarkan mungkin pakai keser atau mungkin pakai sepeda, mungkin pakai motor itu dikelilingkan. Itu yang pemasaran yang tradisional. Kalau yang juragan-juragan besar-besar itu mungkin dipamerkan dulu, pameran. Jadi ada pameran mungkin kalau di Jakarta ya dulu yang sering itu di Kidi atau mungkin di Kiat atau di Parkir Senayan Timur atau mungkin di itu dulu banyak. Karena dulu itu saya pernah mewakili Jogja yang mengajak Dinas Pariwisata itu mengadakan pameran mungkin di Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu saya diajak Dinas Pariwisata di sana memamerkan produk-produk Kasongan, membawa sebagian kecil. Saya hanya membawa sekitar 5 kardus atau 4 kardus. Cuman saya disuruh memperagakan pembuatan seperti ini. Nah, banyak sekali yang melihat. Tanya-tanya seperti ini hampir setiap hari penuh pertanyaan-pertanyaan, dan juga samping-samping itu ada gambar-gambar objek-objek wisata di Kasongan karena mengikuti dari Dinas Pariwisata. Jadi seperti itu pemasarannya. Kalau untuk sekarang mungkin sudah agak modern. Ini yang pakai HP seperti ini, yang mungkin pakai laptop. Nah, ini online itu sudah banyak sekali. Seperti kalau anak-anak muda terus terang ada yang pakai seperti itu. Banyak sekali. Tempatnya sana yang Terto itu juga laris sekali di dalam, itu pakai seperti ini. Terus Mas Bisma itu juga. Pokoknya yang anak-anak muda itu biasanya pameran ini memasarkan dengan HP ini bisa. Itu terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih Pak untuk wawancaranya. Berikut adalah salah satu cara pembuatan vas bunga yang dari tanah liat. Teknik ini menggunakan teknik putar atau drawing yang menggunakan alat perbot sebagai alat pemutarnya, dan sesembari pengrajin merapikan permukaan vas bunga yang terbuat dari tanah liat ini. Dan teknik putar ini lebih cenderung ke arah kerajinan yang berbentuk bulat atau silinder. Dan pengrajin sembari merapikan menggunakan air dan plastik dan sambil memutar perbot. Kemudian berikut ini adalah teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat yang cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips. Bahan gips digunakan karena gips dapat menyerap air lebih cepat, sehingga tanah liat menjadi cepat kering. Teknik cetak atau cor ini lebih cocok untuk pembuatan kerajinan yang sulit atau banyak lekukan-lekukannya. Behind the scene. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.